umumnya. Kemudian kalau oksigen dia ada buat cuping hidungnya, oksigennya beda ya. Nanti dicari selang kan itu beda lagi. Itu nanti ada yang buat masukin balonnya. Nah ya benar. Ambilin selang. Selang apa? Selang oksigen. Kamu pasti selang gitu. Domelin ya. Diajarin yakin kamu gak kena lagi deh. Saya nggak ngajarin ya, jam ini sebenarnya sama cara ngajarin. Masalahnya nggak harus pakai gel dulu ini kasih malah udah kepasang aja di hidungnya aja. Di mata itu kok yang di itu ini orangnya ada lubangnya mbak dia. langsung masuk ke mulut ke leher. Berarti kalau kita pasien kita nggak pasien itu disuruh paham. Kalau pasang GT pada pasien umumnya tidak sadar atau tidak bisa makan, tergantung kondisi. Pasien tidak sadar karena trauma, kecelakaan, atau dia memang lemah sekali, ya masih telan dalam belum kan jadi susah. Ini ke muka nih, lubangin dalam gitu. Pasien GT nggak enak loh, memasang itu nggak enak. Makanya lebih aman kalau dia tidak sadar gitu. Kalau pagi ini udah gini Sakit ya Bu? nggak enak. Kalau dia menahan tenggorokan lebih sakit lagi, pakai telan gitu. Nggak perlu. Nggak enak. Ya. Jadi karena saya bilang nggak ada ininya, jadi nggak nyangkut ya. Anggap aja udah kepasang ya. Nggak ada apaan sopas ya. Ekoplas, mikrofon, di plastering gini ketarik-tarik. Dia bisa jadi bukan di lambung, dia di atasnya atau justru di bawahnya gitu. Makanya setiap tindakan harus difiksasi supaya posisinya tidak berpindah-pindah. Bersih semua, belum juga bersih kalau kamu jajan sembarangan ya. Oke, semua bersih. Terus Squid ukuran 50 cc. Terus Bengkok. ini namanya bengkok. Terus Corong ya ini gelas ukur. ini ya bisa juga corong sekaligus gelas ukur sama. Sendok atau pengaduk. Udah. Squid 5 sampai 10 cc. Buat apa kira-kira masuk cc? Buat makanan Ibu. Oke, lanjut terus. Makanan cair sesuai program. Air hangat. Karena di sini yang ya, susu Terus perlak. Oke. Kecil. Perlak itu bukan makan melalui selang, bisa pemberian obat melalui selang, bisa makanan cair melalui selang, bisa susu, tergantung kebutuhan tiap pasien. Kalau bayi mah usia 0 sampai 4 bulan, ASI terus atau susu terus. Di atas 4 bulan atau 6 bulan, sekarang pendampingan 6 bulan ya. Kalau asinya bagus 6 bulan. Kalau asinya belum bagus, susah asinya 4 bulan. Eksklusif 6 bulan sebenarnya. Kalau asi bagus 6 bulan. Kalau enggak yang 4 bulan. Nah, mulai dikasih makanan tambahan kan. Entah biskuit yang diencarin dan sebagainya. Kalau orang dewasa apalagi. Makanan itu di blender, disaring. Kemudian masih kental lagi, dikasih air hangat lagi. Contoh nih misalkan dewasa ya. Kan disiapinnya makanannya ada tinggi protein, karbohidrat, lemak gitu ya dalam satu blenderan. Saya udah lihat, waduh ini mah. Makanya kadang-kadang setiap perawat tuh ngasih lagi air hangat, diaduk lagi gitu. Supaya apa? Supaya lebih encer. Kalau nanti dia mampet di sini. Kemudian sebelum makanan cair lagi, bilas dulu pakai air. Tadi makanya dibilang tujuannya dikasih 10 itu begini nih, seumpama makanannya makanan padat yang kandungannya misalkan aki yang di blender, susu yang telur yang di blender, bayam di blender gitu kan ya, nasi di blender, ini masih keras juga, masih terasa kental. Nah ini dikasih sedikit 10 cc-an air dulu supaya ngebantunya. Tujuannya begini ini alat saking ini ya, saking termasuk agak keras. Kalau produk lab mahasiswa beda sama ke pasien ya. Kalau ke pasien mah pada lentur-lentur. Ini kan dikasih air dulu sedikit, 10 cc boleh untuk ngebilasin. Kenapa mesti sepertikan begini? Biar nggak ada udara. Ya, benar. Ini saya bilang ini karena alat labnya kita ya. Terasa keras bener ya. Biar nggak ada udara. Makanya tangan kiri sama tangan kanan itu bermain. Ya enggak sih, dari saya perasaan nggak bisa masuk. Coba. Sebenarnya satu. Saya bilang bicara infeksi nosok. Iya. Tapi saya bilang kembali lagi pada fasilitas yang ada di rumah. Ya.
ini kan tiba-tiba ada muntahan, ada darah, ini gampang dilap. Ini nggak bisa dilap, harus dicuci, harus diganti gitu. Oh ini kan bisa kita kasih alkohol aja supaya nggak kena orang lain. Misalkan dari pasien ini yang lain, dia habis muntah nih, ada muntah darah ya, hematemesis melena, penyakit sirosipatis, penyakit hati, oke siram pakai alkohol bisa. Tapi kalau ini kan harus nggak boleh ke pasien lain, makanya ini satu ya. Oke, dari semua lengkap ya, alatnya lengkap ya. Jadi kita pemberian makan atau susu atau apa lagi, obat melalui selang nasogastrik tuh, naso hidung ke lambung dianya. Pemberian makannya posisinya sedikit tegak 30 sampai 90 derajat. Alatnya ini NG itu sudah terpasang. Ini alat di lab ya, alat di pasien biasanya lebih lembut. Nah kita selalu main begini nih, ini kita lihat dulu, oh ini ada makanannya sudah, ada misalkan makanan yang paling banyak tuh 300. Kamu minum 300 cc pasti kembung. Di atas 300 kamu bakal gitu ya. Saus kamu pasti 300 nggak sih? Segelas nggak mungkin langsung buka puasa 300-400 ya. Maka kamu kalau mentang dia nggak ada rasa, masukin aja segini nggak boleh ya. Dilihat oh paling banyak 300. Walaupun dia tetap 2 jam 300 mili kurang lebih ya, bisa 50 lah. Misalkan dengan obat dan air. Nah ternyata nih makanannya tadi bilang ada telur, ada sayur bayam, misalkan ada nasi, kemudian ada apa lagi, tahu kalau di blender kita lihat kental ini ya, kental tapi halus. Ada malah yang nggak halus, kita kembalikan ke gizi. Mbak masih ada seratnya, mantep ini nanti. Gak apa-apa jadi quality control buat si gizi. Kok ini makanan melalui selang, jadi harus di blender, disaring, blender lagi kalau ternyata masih keras gitu. Biar oh nggak bisa Mbak, saya udah bilas dengan air saya bisa. Tujuan dibilas tadi saya bilang supaya alirannya lancar. Kita bilas dulu dengan air seperti ini ya, ini. Ini kita kenapa kita begini? Saya bilang tidak masuk udara. Oh ya sebelum masukin dulu sebentar. Kita cek dulu makanan terakhirnya. Misalkan kita jam berapa sekarang? 9. Kalau dia makanannya 3 jam dari jam 9, kita tarik dulu pakai speed. Nah, ini dia mana? Kita tarik dulu. Ini mah tuh ada sisa-sisanya. Kita tarik ini ya. Tarik gini, kita buang dulu, ada sedikit kayak bau asam gitu ya, namanya juga sisa makanan, kita buang dulu. Ini sebenarnya makan ini salah naruh ya, mama, ini nggak boleh taruh sini. Ini bengkok itu adalah sampah, kita tidak boleh naruh sesuatu yang mau dipakai di bengkok ya. Bengkok itu adalah sampah, makanya sebenarnya harus pakai nampan, kayak nampan. Jadi taruh satu paket di nampan nih, di sini nampan. Oke, ini adalah sampah, ini taruh di nampan. Begitu ya, biasain ya nyiapinnya ya. Nah. Dan kemudian ya, ini sebenarnya adalah satu makanan 1 gelas. Satu nih makanan, 1 gelas ukuran kayak gini. Atau lagi makanannya wadah kayak mangkok kecil gitu ya. Oke, nah terus kemudian kita buang dulu nih, ada sisa makanan. Kita tanya, bukan tanya, kalau dia nggak sadar kita baca laporan sebelumnya. Kita mau ngasih makan jam 9, berarti tadi makan jam 6 pagi misalnya. Kita buang tuh sisa yang bau asam itu. Karena itu ada sisa yang nggak bakalan masuk melalui lambung lagi, dia udah sisa. Tapi itu berarti tertarik dari ya tarik dulu. Dan nggak banyak sih, palingnya cuma sedikit doang. Karena itu sisa yang nggak bisa keluar. Udah, ya keluar tuh sisanya. Kenapa kita pertama ngeluarin sisa yang nggak bisa kecerna? Kedua kita yakin bahwa ini alat masih di masih di gastrik. Oh kita tarik ternyata nggak ada sama sekali, bisa jadi posisinya bergeser atau berpindah. Apalagi kalau anak kecil tiduran guling gitu ya. Kalau ya ibu kan tidur pada rapi begini. Kalau anak kecil kan tidur guling-guling. Kita nggak tahu tuh si selang tuh masuk, kan di lambung ya. Kalau lambung tuh harus selang tuh gini nih. Ini lambung kita nih, gini nih amannya dia tuh. Ini kan ini masuknya, ini lambung kita gini. Di tengah gini. Kalau ternyata dia gerak bisa jadi di atas. Bisa jadi malah dia melingking begini di dalam. Bertekuk di dalamnya. Kayak perlu fiksasi juga gini salah nih, yang kuat. Ini kenapa nggak kuat? Karena dia bukan kulit manusia, nggak lengket. Ya, ini kalau kita lengket kok. Ya, makanya juga bentuknya begini supaya apa? Lebih kuat sih kalau begini ya, di wing begini. Sebenarnya lebih kuat karena dia enggak gitu. Jadi dia posisinya bagus begini di kantong lambung kita. Kalau dia bertekuk bisa jadi begini, pas kita aspirasi nggak ada ya gitu ya, berarti dia ada kondisi di mana nggak air tuh. Kalau kita pasti ngalir sisa sedikit asam-asam gitu, kita buang obat, di posisinya yang nggak salah.
Hati-hati, makanya jangan main ngasih aja tanpa kita yakini posisinya masih stabil atau tidak. Itu kejadian, mohon maaf ya, saya kan itu perawat, jadi saya tahu teman saya yang kena. Dia main kasih aja susu, susu mah paling gampang brus gitu masuk ya. Ternyata posisinya dia ngambang di antara laring, masuk ke paru-paru. Mohon maaf, itu habis itu pasiennya ambruk. Makanya saya bilang kan kalau ngasih susu pada anak kecil, saya bilang apalagi jangan tiduran. Ya apalagi kan dia anak kecil kan nggak kuat, mungkin ibunya tidur anaknya gini-gini terus kali ya, kita mana tahu si bayi gini-gini tangannya gini-gini, akhirnya lepas satu plasternya, ketariklah dikit, posisinya jadi di laring. Laring itu kan antara lambung dan pernapasan kan, jadi teman saya kasih susu mama, langsung aspirasi itu lambungnya nggak ada susu, paru-parunya ada susu. Makanya si dokter paling marah waktu itu. Saya juga ajarin kalau lagi kerja jangan kondisi ngantuk gitu. Kalau pasien lagi ngasih susu jangan netek lagi tiduran, ibunya kalau tiduran kasih bantal gitu. Saya diomelin gitu sama dokter, sama perawat, ingetin kalau ibu nyusui tengah malam ngantuk-ngantuk, anak bangun dari tiduran, kasih bantal anaknya, karena nanti takutnya masuknya ke paru. Kasihnya bagus, anakku nguni terus ya, tapi akhirnya sedak misalkan. Kalau pakai NGT yang kayak tiduran gak sadar gitu. Itu ya, paham ya, sedikit cek dulu. Salah satu pertama ngebuang ampas ya, kedua kita yakin bahwa dia nggak salah, posisi masih benar. Ya, oke. Kemudian baru kita bilang, kita kasih air hangat. Itu mati gak Bu pasiennya? Biasanya kasih gitu. Ini enggak. Pas hari 2 hari kemudian. Tapi kita harus heboh jadi ceritanya, perawat yang ada. Saya kadang-kadang suka agak galak sama kalian kalau di rumah sakit itu apa? Menyangkut nyawa, namun bahaya. Yang pasien yang masuk ke paru-paru tadi meninggal. Enggak, ceritanya ramai itu, makanya diwanti-wanti air, itu kan diwanti-wanti semua perawat dinas itu, dia wanti-wanti. Cerita teman saya waktu itu, kita kan karena ngantuk, capek, kita kerja malam ya, kemudian kita kurang teliti karena ngantuk kita. Jadi ya makanya hati-hati makanya saya kalau kalian ke rumah saya suka mudah-mudahan aman gitu. Manusia pernah salah, manusia ada yang salah, tapi ada yang fatal, ada yang nggak fatal. Hati-hati, makanya banyak baca doa, sholawat. Saya pernah juga melakukan salah, tapi hamba tidak fatal gitu ya. Kalau fatal teman saya tuh ada, makanya saya gitu, kita suka ya Allah gitu ya. Atau teman kita sekelompok, satu bener nih kelompok berlima, satu yang ceroboh, kena satu kelompok itu jadinya panggil semua. Gitu, itu kena kejadian juga di teman saya yang benar, teman saya bermasalah, sekelompok jadi tanggung jawab dengan kesalahan teman itu gitu. Makanya hati-hati dengan kerja, makanya kalau yang gitu nggak apa-apa ditegur, nggak usah jadi marah kalau ditegur ya. Ini udah ya, nah ini pas setiap udah mau ngebilas dikit lagi mau habis, kita tekuk lagi supaya nggak ada udara gini mainnya. Ini ternyata kita ngebilas 10 cc, dikit lagi udah mau habis. Jangan dibiarkan dia kosong begini, nanti udara bikin lambung jadi embung ya. Ternyata kamu kecolongan, nggak apa-apa, kamu tarik kecolongan, artinya kamu nggak sadar udah banyak udara, tarik dulu. Penyesal, gara-gara ini sih bentuknya ya. Berarti udaranya bisa ditarik? Bisa. Jadi kalau masang NGT juga udah kasih udara. Tarik gini, lagi nanya tuh, tarik gini. Jadi udara keluar dari sini ya. Kalau kita masukin nanti kembung. Ya, oke. Dah, ini masukin air hangat doang untuk supaya permukaannya menjadi lebih lentur. Sama kalau nanti pasang infus, kalau mau kasih darah, bilas dulu. Ada itu komponennya kental dibandingin cairan infus biasa. Sama itu. Nah, baru kita masukin makanan. Ini juga saya bilang sesuatu yang bersih, nggak boleh ditaruh di bengkok, taruh lagi di tempat gelas ya. Ini contohnya, ini makanannya masalahnya. Nah ini anggapnya makanan. Dulu lah. Kita keluarin dulu ya. Keluarin dulu. Kita jadi bilang cuma nih makanan ya. Ini kan tadi cairan ya, taruh di sini semua. Ini makanan nih. Ini air bilasan kan ya. Ini makanannya nih, suka begini nih, suka ini. Kita lihat di pentol gitu ya. Udah, kemudian kita kasih makanannya. Nih kita jadikan tadi ya 30 sampai 30 ini ya dari sini. Nah kemudian sebelum kasih makanan selalu begini, pokoknya main begini sebelum kasih makanan supaya dia nggak ada udara. Nah kemudian makanan itu kita lihat aja agaknya kita gini. Bisa juga begini, tergantung ya. Kalau dia susu mah gampang, kamu tinggal begini aja susu. Kalau makanan yang kita gini ini juga masih ya. Kayak bensin Bu. Ya kayak kalau lebih bagus yang begitu, lebih bagus yang pakai corong. Tapi kan saya bilang tidak semua rumah sakit punya alat seperti itu.
Kalau ya nggak biasa aja ya. Sesuatu kita harus modifikasi. Kalau ada ya alhamdulillah ada punya. Tinggal begini doang. Tapi ada juga yang ngasilnya langsung dari selangnya itu boleh nggak sih Bu? Nggak pakai splitnya, nggak pakai yang itu. Setahu saya nggak mungkin karena Bisa. udangnya halus kecil. Iya. Kayak susu gitu kan? Oh, kalau susu? Bisa, iya. Kemungkinan bakal banyak udara. Jadi kalau Misalkan masukin saya begini, pernah lihat di rumah sakit dikasihnya kayak gitu, nggak pakai split yang itu. langsung susu begini. Agak menurut saya agak lebih susah karena dia dibantu sebenarnya begini. Kan ini permukaannya kecil. Kalau kita masukin susu begini kan sedikit-sedikitnya nggak sih? Iya. Kalau gini kan dia. Jadi dia selangnya nih Bu, Nah. selangnya yang dimasukin ke susu gitu. Oh, selangin masukin gini. Bisa. Oh, itu menurut saya bukan untuk ngalirin, untuk ngeluarin udara justru. Kalau ngalirin menurut saya agak susah, karena kan pasti dia gravitasi dong. Logikanya air mengalir dari dari atas ke bawah, gravitasi kan ya. Kalau dia begini, ya kan, gitu kan ya. Aliran susu itu akan lebih lambat, tidak tinggi kan. Kedua kan menurut saya malah masuk gimana ya? Gimana masuknya nggak banyak. Malah kalau makanya kalau susu kamu suka sering kecolongan. Kita baru misalkan kita susu nih ya, bagi pada bayi ya. Ini kan 30 misalkan. Kan udah mau habis ya. Jadi kita baru sebentar aja udah tangan saya selalu begini nih tangan saya nih. Saking kalau susu kan bentuknya ada corong ini kayak gini nih. Ini susu kayak gini nih corong. Jadi saya kalau ngasih susu tuh kayak gini. Tapi saya harus tahu dulu ini adalah misalkan 80 ya sama mama. Kita jangan main begini-begini aja nggak tahu kan dihitung berapa cc kamu udah masukin gitu. Kalau bayi kan berdasarkan berat badan ya, yang 1 bulan masih 30 cc, 2 bulan misalkan 60, 3 bulan terus 90-an gitu. Ya 90 cc kita siap-siap isu begini terus. Karena tiap 3 bulan cepat gitu ini geraknya cepat. Ya jadi terus udah ngisi lagi. Jadi kita mainnya begini terus tangan kita gini. Pegai. Ya, udah mau habis. Itu lagi. Gini. Nah, terakhir baru udah susu terakhir, baru kita bilas dengan air putih. Air putihnya misalkan air putih ini bukan susu, air putih ada lagi misalkan di sini air putih. Bilas sedikit untuk kebersihan aja. Jangan sampai ini bekas susu. Ya. Karena kalau bekas susu nanti jadi asam dan akhirnya menjadi infeksi juga. Asam itu kan menimbulkan makanan menjadi nggak enak di perut ya. Basi, menimbulkan rasa sakit juga. Antara susu dengan obat nggak boleh. Misalkan habis minum susu dia minum obat, jangan. Susu dulu, obatnya nanti setengah jam atau 1 jam. Kalau di obat dulu, kenapa? Obat dulu lama cernanya, kan dia harus dihancurin. Obat kecuali obatnya serbuk lah, beri serbuk gitu ya, dikasih madu, boleh air putih boleh sih nggak apa-apa. Tapi kalau ditumbuk itu masukin begini ada juga ditumbuk, maksudnya orang dewasa kan, itu agak-agak masih mengkristal ya dia. Lebih baik makanan dulu. Gitu. Kalau susu ya, kalau obatnya pada bayi kan halus-halus ya, boleh susu. Tapi saya bilang kembali lagi kalau obatnya ternyata merangsang emah, sakit lambung ya mending makanan dulu. Pokoknya yang jelas susu tidak boleh digabung dengan obat. Kalau makanan boleh. Karena tidak bisa menetralisir obat itu. Udah, kemudian udah nih tadi Bu udah selesai ya, udah rapi, udah bersih gitu. Nah ini ternyata tutupnya nggak ada nih Bu, tutupnya. Tutup pertama begini bisa ya. Oke. Ternyata tutupnya nggak ada, kita bisa pakai begini caranya. Dimasukin ke sini. Ini sering banget semua anak, sering banget. Terus saya sampai, nah gini masukin ke sini. Ada lagi yang pakai karet, memang kalau punya karet. Yang paling gampang begini saja. Sebenarnya bisa masuk ya, karena ini aja terlalu keras ya teman-teman. Gampang kok kalau yang biasa-biasa juga itu masukin. Tuh. Taruh begini. Ada yang pakai karet gitu. Sebenarnya karet repot juga ya, ternyata karetnya putus. Gini aja. Sini. Bisa begini. Ya pakai belalai kalau anak kecil lagi